Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widiantoro, NIM D0A018037, kelas F 2018. Perkenalkan, nama saya Desta Nandori Ramadian dengan NIM D0A018039 dari kelas F 2018. Nama saya Ahmad Fani Ali dengan NIM D0A018042, kelas F. Nama saya Arman Ibrahim dengan NIM D0A018046 dari kelas F 2018. Nama saya Bangkit Aji Laksono dengan NIM D0A018-047 dari kelas F 2018. Perkenalkan, nama saya Siti Esakasari dengan NIM D0A018061 dari kelas F 2018. Pejantan IB adalah pejantan unggul yang mempunyai syarat teknis baik reproduktif maupun kesehatan ternak dapat ditampung semennya dan diproses menjadi semen beku. Pejantan tersebut dapat berasal dari impor maupun lokal yang mempunyai silsilah keturunan dan sudah terseleksi. Bibit pejantan harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata, tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki abnormal, kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya. Pejantan harus mempunyai sifat genetik transmit ability atau kemampuan menurunkan keturunan anak yang tinggi. Pejantan mempunyai produktivitas kualitas semen yang baik sehingga tidak boleh memiliki cacat pada alat kelamin. Ciri-ciri kambing peranakan etawa pejantan yang mempunyai kriteria yang baik yaitu: 1. Warna bulu, kombinasi warna bulu putih dan hitam atau putih coklat. Profil muka cembung, tanduk pejantan dan betina kecil melengkung ke belakang, ekor pendek dan bobot badan antara 29 sampai 54 kg. Tinggi pundak 67 sampai 87 cm, panjang badan 53 sampai 63 cm, lingkar dada di antara 71 sampai 69 cm, panjang telinga 23 sampai 30 cm dan panjang bulu 11 sampai 23 cm. Selanjutnya yaitu kriteria ciri-ciri kambing bur pejantan yang baik yaitu warna putih, leher hingga kepala berwarna coklat, telinga lebar melengkung, tanduk besar, panjang dan mengarah ke samping, dan berat badan antara 110 sampai 135 kg. Secara reproduksi, pejantan harus mempunyai libido tinggi, kesanggupan dan kemampuan mengawini yang baik. Habis itu warna semen kambing yang dihasilkan berwarna semen putih seperti susu kekuning-kuningan. Selain itu, lingkar skrotum harus sesuai dengan standar berdasarkan breed pejantan. Pejantan IB harus terbebas dari parasit dan penyakit hewan menular lainnya. Umur pejantan yang produktif antara 1 sampai 6 tahun. Evaluasi semen adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas semen yang dikoleksi serta menghitung kadar pengenceran maupun jumlah pelayanan terhadap betina yang akan diinseminasi. Secara mikroskopik, yang pertama yaitu volume. Volume semen dapat dinilai dengan melihat skala pada tabung penampung semen. Jika di tabung penampungan tidak menggunakan skala, pengukuran semen dapat menggunakan piket ukur yang dilengkapi dengan bor. Rata-rata volume semen domba dan kambing adalah 0,5 sampai 2 ml. Yang kedua yaitu derajat keasaman. Kurang lebih semen kambing mempunyai pH 6,5. Yang ketiga, konsistensi atau derajat kekentalan. Cara menilai konsistensi adalah dengan memiringkan tabung yang berisi semen dan mengembalikan pada posisi semula. Konsistensi dapat dinilai berdasarkan kecepatan kembali ke dasar tabung penampung.
Pemeriksaan berikutnya bisa menggunakan pemeriksaan secara mikroskopis. Yang pertama, gerakan individu atau motilitas. Gerakan individu atau motilitas adalah gerakan spermatozoa secara individual, baik kecepatan atau perbandingan antara yang bergerak aktif, progresif dengan gerakan-gerakan spermatozoa yang lainnya. Simen domba atau kambing dapat menggunakan perbandingan 1:8 sampai dengan 10 dengan pengencer pada umumnya, dan yang terbaik adalah gerakan progresif atau gerakan aktif maju ke depan. Kebanyakan pejantan yang fertil mempunyai 50-80% spermatozoa yang motil aktif progresif. Yang kedua yaitu untuk konsentrasi spermatozoa. Penilaian konsentrasi adalah penilaian jumlah spermatozoa per milimeter simen. Konsentrasi spermatozoa dapat dinilai dengan beberapa cara, diantaranya cara estimasi dengan melihat jarak antar kepala menggunakan counting chamber, spektrometer, patometer, SDAM 5 atau 6, dan spermoshow. Konsentrasi sperma kambing 2000 sampai 6000 kali 10⁻⁶ sel per mililiter. Yang ketiga yaitu rasio spermatozoa hidup dan mati. Rasio spermatozoa hidup dan mati mempunyai prinsip yang sama dengan pemeriksaan keutuhan membran plasma, yaitu berdasarkan pompa ion ke dalam dan keluar sel spermatozoa. Spermatozoa yang mati mempunyai spermatibilitas membran yang tinggi sehingga akan menyerap warna yang dipaparkan. Yang keempat yaitu abnormalitas spermatozoa. Kategori pertama adalah kerusakan spermatozoa yang bersifat primer dan sekunder. Abnormalitas spermatozoa yang bersifat primer adalah kelainan yang terjadi pada saat proses spermatogenesis. Sedangkan abnormalitas yang bersifat sekunder terjadi setelah spermiasi, pelepasan spermatozoa ke lumen tubulus seminiferus. Kategori kedua adalah kerusakan mayor dan minor. Pengelompokan kerusakan mayor dan minor berdasarkan dampaknya pada fertilitas pejantan tersebut. Kelainan mayor akan berdampak besar dan fertilitas, sebaliknya kelainan yang bersifat minor dampaknya kecil dan fertilitas. Pada domba atau kambing yang mempunyai lebih dari 10% dan 14% sperma, abnormalitas di dalam semennya menunjukkan gejala infertilitas apabila pejantan tersebut lama tidak ditampung spermanya. Pengenceran simen. Simen perlu dicampur dengan larutan pengencer yang menjamin kebutuhan fisik dan kimiawinya, serta disimpan pada suhu dan kondisi tertentu untuk mempertahankan kehidupan sperma selama waktu yang diinginkan, untuk kemudian dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Simen dapat diencerkan lalu disimpan di lemari es dengan suhu 5 derajat Celcius dan dapat digunakan selama 3-4 hari, yang disebut simen cair, atau simen dapat dibekukan untuk dapat disimpan dalam waktu yang lama menjadi simen beku. Perhitungan simen. Volume total adalah total jumlah simen dan pengencer yang akan didapatkan. Dilihat dari konsentrasi simen segar yang nantinya akan didapatkan jumlah spermatozoa dalam satu straw 75 juta untuk simen kambing. Rumus untuk menghitung volume total simen kambing adalah volume simen segar kali konsentrasi simen segar. Volume total sama dengan 75 kali 10⁻⁶ kali 1/0,25. Buat simen. Simen beku adalah simen yang telah diecerkan dan selanjutnya dibekukan pada suhu tertentu yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan spermatozoa. Keuntungan simen beku adalah simen yang berasal dari pejantan unggul dapat dipakai secara efisien sepanjang tahun, dapat mengatasi hambatan jarak dan waktu, memungkinkan perkawinan selektif dengan pejantan unggul untuk wilayah yang luas, serta biaya pengangkutan relatif lebih murah. Selain itu, disebutkan juga kerugian semen beku antara lain biaya produksi dan penyimpanan yang cukup tinggi. Dari 10-20% menghasilkan semen yang tidak tahan terhadap pembekuan serta dapat berpotensi menyebarluaskan penyakit-penyakit bakterial dan viral. Proses pembuatan semen beku di balik inseminasi buatan ungaran yang telah diadopsi menggunakan metode 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semen yang memenuhi syarat dicampur dengan pengencer A1 yang disimpan dalam water bath suhu 27 derajat Celcius, kemudian dimasukkan dalam beker glass berisi air dari water bath atau water jacket. Kemudian disimpan dalam kotak suhu 4-5 derajat Celcius selama 35 menit.
Yang kedua, 50 menit kemudian dilakukan pencampuran dengan campuran A2 yang telah disiapkan dalam potok. Selanjutnya, pencampuran dengan buffer antibiotika, gliserol, kuning telur, dan glukosa dilakukan 4 kali setiap 15 menit di dalam potok. Yang keempat, setelah tahapan selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan before freezing yang harus menunjukkan yang pertama, motilitas spermatozoa minimal 55%, yang kedua, gerakan individu spermatozoa minimal skor 3. Yang kelima, proses filling dan sealing. Semen beku kambing dan domba dikemas dalam bentuk straw dengan ukuran minimal straw volume 0,25 ml dengan jumlah spermatozoa minimal 50 juta. Yang keenam, freezing straw yang sudah berisi semen cair dan disusun pada rak kemudian dibekukan di atas permukaan nitrogen cair dalam storage container dengan suhu minus 110 derajat Celcius sampai dengan minus 120 derajat Celcius selama 90 menit. Lalu straw tersebut disimpan dengan N2 cair yang suhunya mencapai minus 196 derajat Celcius. Yang ketujuh, setelah 24 jam dilanjutkan dengan thawing pada suhu 37 derajat Celcius selama 29 detik. Untuk pemeriksaan post thawing dilakukan dengan pengulangan 2 kali harus menunjukkan yaitu motilitas spermatozoa minimal 40%, gerakan individu spermatozoa skor 2. Semen beku disimpan di dalam kontainer yang diisi oleh N2 cair. N2 cair adalah zat yang sangat berbahaya dan harus ditangani dengan hati-hati karena bila kulit kontak langsung dengan N2 cair dapat mengiritasi jaringan tubuh, misalnya mata atau kulit. Selain itu, pengenceran N2 cair dalam kontainer harus diperiksa secara berkala dengan menggunakan stik pengukur berwarna hitam dan segera dilakukan pengisian ulang apabila N2 cair dalam kontainer sudah berkurang. Pelaksanaan inseminasi buatan. Pelaksanaan IB. Inseminasi sebaiknya dilakukan pada bagian kedua periode sirkulasi estrus, yaitu antara 12 sampai 18 jam sesudah pertama kali terlihat gejala estrus. Spermatozoa tahan hidup selama 30 jam di dalam saluran kelamin kambing atau domba betina. Inseminasi 2 kali dalam 1 periode estrus cukup praktis bagi kambing. Untuk alat yang digunakan untuk inseminasi terdiri dari spekulum dengan ukuran kurang lebih 18 cm dengan diameter 2 cm, pipet inseminasi dari bahan gelas berukuran 1 mili dengan skala atau yang lebih praktis dengan gun IB untuk kambing dan lampu senter. Langkah-langkah IB kambing adalah sebagai berikut. Domba betina jika tersedia ditempatkan di kandang inseminasi atau kandang jepit, bila tidak tersedia ditempatkan di tempat yang memudahkan petugas untuk memeriksa dan menginseminasi kambing betina tersebut. Lalu yang kedua, pipet inseminasi diisi dengan semen cair yang dibutuhkan atau bila dengan gun IB, straw dimasukkan ke dalam gun IB dan dipotong ujungnya, kemudian gun dibungkus dengan plastik strip. Lalu yang ketiga, dengan spekulum dilicinkan dengan pelicin dan dimasukkan dengan hati-hati ke dalam alat kelamin betina. Yang keempat, dengan bantuan standar dan spekulum atau gun pipet inseminasi dimasukkan ke dalam serviks dan semen disemprotkan perlahan ke dalam serviks. Yang terakhir yaitu semua kegiatan IB dicatat dalam buku IB sebagai breeding record.